Amoris Laetitia, sukacita cinta. Para pencinta renungan hati seputar Papua yang saya cintai, selamat berjumpa kembali. Saya Pastor Yohanes SCY menjumpai kalian. Nah, kali ini saya ingin menyentuh kehidupan berkeluarga. Pertanyaan saya adalah, mengapa Anda nikah? Mengapa Anda hidup berkeluarga? Apa motivasi kalian? Karena kalian saling mencintai? Itu motivasi yang paling ideal. Tetapi banyak pria bertemu dengan wanita, menikah, membangun keluarga bukan karena cinta, tetapi karena alasan lain. Bahkan ada nada terpaksa. Ada yang nikah karena balas budi, ada yang menikah karena untuk menyenangkan orang tua, ada yang menikah karena ya takut tidak laku, sudah tua tidak laku, ya nikah sajalah supaya tidak malu. Ada yang ya malu terhadap tetangganya, dan cukup banyak yang terpaksa nikah karena harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri, hamil akibat seks bebas dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, apa motivasi kalian berkeluarga? Dan sebetulnya apapun motivasi awal pernikahan Anda tidak menentukan kualitas hidup berkeluarga Anda. Yang paling menentukan apa? Yang paling menentukan adalah bagaimana Anda memelihara dan menjaga kehidupan berkeluarga. Ada ungkapan, yang penting bagaimana Anda mencintai keluarga, bukan dengan siapa Anda berkeluarga. Syukurlah bila Anda bisa mengolah rasa dari terpaksa menjadi mencintai, dari mencintai menjadi semakin menikmati. Mungkin pertanyaan Anda adalah, apakah bisa itu? Saya dengan tegas menjawab, bisa kalau Anda mau berusaha. Nah, kali ini saya akan mengambil inspirasi dari ensiklik atau surat pastoral tentang keluarga yang ditulis oleh Bapak Suci Fransiskus dengan judul Amoris Laetitia, yang artinya adalah sukacita cinta. Paulus menegaskan begini, tidak ada keluarga yang jatuh dari surga dalam bentuk yang sempurna. Keluarga perlu terus-menerus bertumbuh dan dewasa dalam kemampuan untuk mencinta. Kita semua dipanggil untuk terus mengarah kepada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri, daripada keluarga kita. Dan setiap keluarga harus terus merasakan dorongan ini. Marilah kita berjalan sebagai keluarga. Marilah kita terus berjalan bersama. Dan semoga kita tidak patah semangat karena aneka macam kelemahan dan keterbatasan kita, atau berhenti mencari kepenuhan kasih dan kesatuan dengan Allah yang menuntun kita. Nah, ini pengalaman konkret. Saya pernah menjumpai sebuah keluarga yang nyaman dilihat karena relasi mereka cukup harmonis. Demikian juga penampilan mereka di muka umum sangat enak dilihat mata. Padahal saya tahu awal motivasi perkawinan mereka bukan karena cinta, tetapi karena balas budi. Nah, ketika masih gadis, sebut aja ibu itu namanya Susana. Dia sakit dan diopname di rumah sakit cukup lama. Kemudian ada seorang pemuda, sebut aja Bertus. Dia itu begitu rajin, setia, mengunjungi, menunggui, menemani, memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Susana itu. Nah, setelah opname cukup lama, Susana itu sembuh dari sakitnya, dia pulang ke rumah. Beberapa waktu kemudian, Mas Bertus itu melamar Susana itu untuk dijadikan istrinya. Awalnya Susana sangat bingung, karena sesungguhnya dia tidak mencintai Bertus. Tetapi tidak enak kalau menolak, karena dia sudah berbuat baik ketika dia sakit. Akhirnya dia membuat keputusan.
dia mau menjadi istri Mas Pirtus itu. Nikahlah mereka 20 tahun yang lalu. Sekarang sudah dianugerahi 3 anak yang sangat menyenangkan. Relasi mereka pun berkembang menjadi baik. Dari balas budi menjadi mencintai. Bagaimana mereka bisa mengalami perubahan seperti itu? Nampak sekali bahwa mereka tidak terjebak. Mereka tidak terjebak oleh sejarah perkawinan awal mereka. Tetapi mereka terus mengarahkan diri kepada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, sesuatu yang lebih besar dari keluarganya. Apa itu? Kasih Allah. Ingat pesan Sri Paus, tidak ada keluarga yang jatuh dari surga dalam bentuk yang sempurna. Keluarga perlu terus-menerus bertumbuh dan dewasa dalam kemampuan untuk saling mencintai. Ini bertumbuh menjadi lebih dewasa dalam kemampuan saling mencintai. Para pencinta renungan hati seputar Papua yang saya cintai, keluarga adalah lembaga sosial yang paling tua yang didirikan oleh Allah sendiri. Sejak manusia diciptakan, Allah sudah memerintahkan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Karena si pendiri lembaga sosial ini atau keluarga ini adalah Allah sendiri, maka keluarga akan menjadi bahagia, bisa keluar dari masalahnya, dari motivasi awal kalau dia mengikuti norma ilahi. Nah, di mana norma ilahi itu? Norma ilahi tertanam dalam hati manusia. Dalam diri manusia ada perangkat ilahi. Kalau kalian jujur, kalian pasti punya kerinduan untuk setia, untuk saling mencintai, untuk menjadi lebih baik, untuk lebih suci seperti Allah sendiri. Norma ilahi ini mendorong suami istri untuk saling mencintai seperti Allah mencintai tanpa syarat dan tanpa batas. Unconditional love. Semakin suami istri setia pada norma ilahi, semakin mereka mampu mengalahkan egoisme, mampu mengalahkan dorongan-dorongan kedagingan, mampu mengalahkan keserakahan duniawi. Norma ilahi itu terungkap dalam hal-hal kecil, biasa, sehari-hari, bahkan sepele. Contoh, saling menyapa. Semua orang rindu disapa. Semua orang rindu untuk dihargai. Semua orang rindu untuk dipuji. Maka hal-hal yang sangat sederhana, menghibur, saling membantu, saling mendengarkan. Ini adalah norma ilahi yang terwujud dalam hidup sehari-hari. Nah, secara eksklusif sebagai suami istri, norma ilahi itu akan terungkap dalam ketika Anda bercumbu, ketika Anda merangkul, ketika Anda mencium, bahkan yang paling dalam ketika Anda mengungkapkan persetubuhan. Bapak Paus menekankan betapa pentingnya setiap keluarga memperhatikan norma ilahi itu sebagai spiritualitas perkawinan, sebagai semangat dalam membangun keluarga. Beliau berkata begini, semangat memelihara perkawinan terwujud dalam ungkapan sikap yang paling kecil tetapi nyata. Keluarga perlu terus-menerus memelihara dorongan dari dalam hati, yaitu terus-menerus mendengarkan suara hatinya. Itulah hidup dalam roh. Itulah jalan yang dipakai oleh Tuhan untuk menghantar mereka secara lebih tinggi dalam kesatuan mistik, kesatuan intuisi ilahi antar suami istri, anak orang tua, dan kesatuan dengan Allah sendiri. Mereka akan sampai pada pengalaman dan mampu mengungkapkan unconditional love, cinta yang tanpa pamrih, tanpa batas, cinta yang tulus, sehingga kalian mampu mengubah hidupmu. Mungkin dari balas budi menjadi sungguh-sungguh mencintai. Mari kita membangun sikap rendah hati, sadar tidak ada suami atau istri yang sempurna. Setiap saat masing-masing bisa membuat kesalahan.
keluarga kita akan seperti neraka yang menyiksa, yang sungguh-sungguh membuat penderitaan kalau tidak ada pengampunan. Kalau masing-masing menuntut dan menyalahkan. Sebaliknya keluarga kita akan nyaman dinikmati. Saya berani mengatakan seperti surga kalau ada sikap saling mengampuni, sikap saling mengerti. Anda peka terhadap norma ilahi. Jangan pernah putus asa. Tuhan menguatkan kalian, Tuhan menyertai kalian, Tuhan memberkati kalian. Para pencinta renungan hati seputar Papua yang saya cintai, berjuang. Tuhan memberkati. Terima kasih.